Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bab 1 yaitu sistem reproduksi manusia pada KD 3.1, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjukkan kesehatan reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi. Tahukah kalian bahwasanya penyakit pada sistem reproduksi manusia itu dikarenakan beberapa hal, anak-anak, antara lain bakteri, jamur, maupun virus. Kelainan dan penyakit ini dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya akibat transfusi darah yang terinfeksi, ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik, ya. Kemudian ada beberapa macam kelainan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama yaitu gonoro. Penyakit gonoro ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonoro seperti pada gambar A di bawah ini. Kemudian gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Penyakit ini menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Kemudian yang kedua yaitu sifilis atau raja singa. Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, yang mana gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Biasanya pada daerah sekitar kelamin, penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, anak-anak. Kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Nah, bisa kalian amati pada gambar A itu adalah gambar bakterinya, sedangkan B itu adalah gejala penyakit pada wajah penderita sifilis. Yang ketiga yaitu herpes simplex genitalis. Ya, penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Gambarnya A, sedangkan yang B itu adalah gambar gejala penyakit herpes pada kulit, terutama pada alat kelamin, ya. Gejala penyakit ini biasanya berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan. Kemudian pada kulit di daerah kelamin terutama. Pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa lepuh kecil-kecil. Selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Ya, penyakit herpes ini sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Berikutnya yang keempat, HIV atau AIDS. Mungkin kalian sudah sering mendengar penyakit ini, ya. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV atau Human Immune Deficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Nah, saat ini penyakit ini disebabkan oleh virus yang sering kita dengar AIDS itu, anak-anak, ya. Yang A itu gambar virusnya, sedangkan B itu adalah orang yang menderita penyakit AIDS. Dan penyakit ini sangat mematikan karena yang diserang adalah kekebalan tubuh manusia itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu keputihan, anak-anak. Keputihan ini penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih, kekuningan atau putih keabu-abuan pada vagina. Cairan tersebut bersifat encer maupun kental, ya. Dan penyakit ini diakibatkan oleh infeksi jamur namanya Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini juga dapat terjadi apabila kebersihan pada bagian vagina sekitar kurang dijaga dengan baik.
Tuh ya. Kemudian ini adalah gambar jamur Candida albicans. Yang keenam yaitu penyakit ini terjadi epididimitis namanya anak-anak ya. Penyakit ini terjadi pada pria. Sebagian besar adalah pada pria. Adalah peradangan pada saluran epididimis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri, disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya adalah perilaku seks bebas. Nah, sekarang tugas kalian yaitu ayo kita lakukan studi lapangan tentang penyakit pada sistem reproduksi. Apa yang harus kamu lakukan? Kita buat kelompok ya. Satu kelompok terdiri 4-5 orang. Kemudian buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan kepada para petugas kesehatan tentang penyakit pada sistem reproduksi. Diskusikan dengan guru untuk membantu menyusun pertanyaan tersebut. Bersama anggota kelompokmu, kalian bisa menanyakan pada pusat-pusat kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, tempat praktek dokter untuk mencari tahu tentang penyakit pada sistem reproduksi. Nah, dikarenakan sekarang ini masih masa pandemi corona, maka silahkan melalui WA saja untuk berkomunikasi dengan petugas kesehatan untuk bertanya tentang studi lapangan penyakit pada sistem reproduksi ini anak-anak ya. Semoga penjelasan yang Bu Evin berikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita semua memiliki ilmu yang berkah, barokah, bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bu Evin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.